Matic. Itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut pecinta motor bebek. Tapi ada yang aneh juga sih, 2023 masih pakai motor bebek. Tapi jangan salah juga, kalau motor bebek yang modelnya begini, ya keren aja sih. Motor apa itu? Ya, ini adalah motor MX King. MX King adalah motor keluaran Yamaha yang menggantikan Yamaha Jupiter MX. Ketika motor Jupiter MX pertama kali keluar, motor ini memiliki desain yang cukup nyentrik. Kenapa nyentrik? Ya walaupun ini motor bebek, tapi motor ini nggak kelihatan kayak motor bebek seutuhnya. Ini bisa kita lihat di bagian spakbor depannya, yang mana spakbornya terpisah seperti motor model fork. Namun penjualan Jupiter MX kala itu ya bisa dibilang biasa aja. Walaupun demikian, Yamaha nggak mau menyerah gitu aja. Yang mana Yamaha akhirnya merevisi secara menyeluruh motor ini dan merubah namanya menjadi MX King. Motor ini langsung melejit namanya. Ditambah Yamaha juga mengadakan event road race dengan motor-motor ini, yang berarti sensasi balap motor ini cukup kental. Selain itu, jika dilihat dari desainnya, motor ini emang cukup bagus sih, apalagi di bagian belakangnya. Jadi daripada fairing ala-ala, ya lebih baik motor ini. Bebek tapi 150cc, ya udah pasti oke lah ya. Kemudian motor ini juga motor yang paling dicari daripada motor 150cc lainnya. Kenapa? Ya karena mesin motor ini dikenal gampang dituning alias di bore up atau dimainin. Jadi nggak heran kalau kita bisa melihat motor ini ngebut banget di jalan. Selain itu motor ini digadang-gadang bisa ngebut juga tanpa di bore up. Misalnya seperti yang saya kutip dari website otomotifnet.com. Motor ini kalau mau ngebut tanpa bore up tinggal diganti beberapa partnya aja. Misalnya menggunakan klep yang memiliki tiang yang tipis. Kemudian ganti ECU yang aftermarket yang bisa remap semprotan injektor dan timing pengapian, apalagi yang stand alone. Jika sudah menggunakan itu, power bisa naik 6,6 dk, katanya. Kemudian ganti noken as doors 80 derajat dan adjustable camshaft gear. Selain itu bisa juga dilakukan porting polish. Apa tujuannya? Ya ini karena area cylinder head, saluran masuk dan buangnya diatur oleh lewat porting. Dan jika di porting, jaluran in dan X-nya akan dibuat lebih melandai di bagian ujung dan sengaja permukaannya dibiarkan kasar agar udara yang masuk tidak terlalu plong. Dengan melakukan beberapa upgrade tersebut, MX King bisa lebih ngebut dari bawaan pabrik tanpa bore up. Tapi kalau dihitung-hitung dengan upgrade begitu bisa habis sekitar 5 jutaan. Ya kalau mau kenceng ya bor apa aja sekalian, biar semakin pol. Ditambah sebenarnya MX King memiliki kompresi yang cukup rendah dibandingkan dengan motor lainnya. Kenapa bisa memiliki kompresi yang rendah? Ya ini sebenarnya dilakukan agar mesin lebih awet nggak gampang jebol. Karena jika kompresi terlalu tinggi, apalagi motor yang sudah di bore up, biasanya nggak bisa bertahan lama alias gampang jebol. Ya intinya apapun gaya kalian, motor ini cukup gampang dibuat ngebut. Kemudian jika kalian gak suka kebut-kebutan dan bore up-apan, motor ini kalau untuk dimodifikasi eksteriornya juga memiliki tampilan yang ciamik juga. Misalnya kayak gini, atau begini. Bagus-bagus kan? Entah kenapa motor ini bagus aja kelihatan desainnya. Kalau udah memiliki tampilan begitu, ya tinggal dimainin aja deh timing kuda. Dengan gaya yang ada dan performa yang ada, motor ini langsung bisa menjadi jelma motor road race era modern. Namun, walaupun motor ini sepertinya memiliki kelebihan yang luar biasa mantap, motor ini tidak lepas dari hujatan juga, misalnya stang yang suka goyang. Sebenarnya ini cukup disayangkan sih, karena hujatan ini seharusnya nggak berlaku. Kenapa? Ya kalau stang goyang biasanya yaitu kan tergantung pengguna, bukan motornya. Karena biasanya stang goyang bisa terjadi dari segitiga yang bengkok. Tapi nggak tahu juga sih untuk kasus MX King, emang salah di Yamaha-nya deh kayaknya. Karena banyak yang bilang baru keluar dealer motornya udah goyang-goyang. Entah apa yang salah. Kemudian inti dari video ini, kenapa MX King ompong? Jadi alasan penggunaan transmisi 5 percepatan daripada 6 percepatan dapat bervariasi tergantung pada desain dan tujuan penggunaan sepeda motor tersebut. Misalnya tujuan penggunaannya. Yamaha mungkin merancang MX King untuk digunakan di berbagai kondisi jalan dan kecepatan. Dalam beberapa kasus, sepeda motor dengan transmisi 5 percepatan mungkin dianggap sudah memadai untuk tujuan tersebut. Selain itu, untuk mengurangi bobot. Jadi, dengan menggunakan transmisi 5 percepatan mungkin membantu mengurangi bobot dan kompleksitas sepeda motor. Dan dengan mengurangi jumlah gigi dapat dihasilkan transmisi yang lebih ringan dan lebih sederhana. Selain itu, dengan percepatan 5 speed aja, ini juga bisa berpengaruh ke performa dan keandalan. Karena dalam beberapa kasus menggunakan transmisi 5 percepatan mungkin memberikan keseimbangan yang baik antara performa dan keandalan. Jadi transmisi yang lebih sederhana memiliki kecenderungan lebih sedikit untuk mengalami masalah. Dan MX King menggunakan 5 percepatan karena Yamaha juga berusaha untuk memberikan karakteristik berkendara yang diinginkan, seperti respon gas yang lebih baik atau rentang kecepatan yang cocok untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian alasan lainnya, rentang kecepatan yang optimal.
Mungkin desain mesin dan karakteristik MX King mungkin lebih cocok dengan rentang kecepatan yang dapat dicakup oleh transmisi 5 percepatan aja. Dalam beberapa kasus, mesin dapat memberikan performa yang optimal dengan rasio gigi tertentu. Ya itu sih paling kenapa pakai 5 speed. Terus apa jadinya jika menggunakan 6 speed? Sebenarnya keuntungan yang didapat bisa lebih banyak, seperti rentang kecepatan yang lebih luar biasa. Jadi dengan adanya gigi tambahan atau 6 speed, sepeda motor dapat memiliki rentang kecepatan yang lebih luas. Ini dapat bermanfaat baik untuk akselerasi yang lebih baik pada kecepatan rendah maupun kecepatan tertinggi yang lebih rendah untuk efisiensi bahan bakar. Selain itu performa mesin biasanya jadi lebih halus. Kok bisa? Ya karena kalau 6 speed tentu aja rasio gigi akan lebih dekat. Dan dengan rasio gigi yang lebih dekat, transisi antara percepatan mungkin terasa lebih halus. Dan ini tentu aja dapat memberikan pengendara pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan kontrol yang lebih baik. Pertanyaannya, dengan keuntungan yang lebih banyak, kenapa MX King nggak pakai 6 speed? Jawaban yang paling kuat mungkin biaya produksinya. Jika Yamaha ingin membuat MX King menjadi 6 speed, tentu aja biaya produksi akan nambah. Ditambah biaya riset juga akan ada lagi, dan itu nggak murah. Jadi kenapa harus repot-repot menambahkan beban produksi dan riset, kalau yang 5 speed aja laku? Iya kan? Karena mau bagaimanapun juga, bagi Yamaha ini adalah motor bebek biasa, yang berarti sebagus-bagusnya penjualan MX King tidak akan sebagus penjualan motor metiknya. Jadi sekali lagi, ngapain ngeluarin duit? Jadi sampai akhir hayat nama MX King, sepertinya motor ini akan selalu ompong dari lahir. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.